Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala mustaqim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan dan kita masih bicara tentang Istifa'u Maryam, pemilihan Allah atau pemilihan Maryam oleh Allah. Istifa di sini satu di antara maksudnya yakni Allah telah memilih Maryam binti Imran bin Matan, dipilih oleh Allah sebagai salah seorang hambanya untuk Allah menunjukkan kelancaran kudratnya. Saya ulangi, istifah di sini Allah berfirman, Innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Allah pilih Maryam untuk Allah menunjukkan kelancaran kudratnya, sehingga apa yang dialami oleh Maryam bolehlah kita katakan menyalahi atau tidak sesuai dengan sunnatullah yang Allah sendiri tetapkan. Contoh, orang nak makan, orang lapar, nak makan, tak ada makanan, kena mencari. Itu sunnatullahnya. Kena bekerja. Itu sunnatullahnya. Tapi untuk Maryam, kalau tunjukkan kelancaran kudratnya, Maryam tidak perlu bekerja mencari makanan karena Allah beri secara langsung tanpa dengan maksud belajar. Jadi Maryam tidak dilibatkan dalam memenuhi keperluan hidupnya. Contoh kedua, seorang perempuan boleh punya anak, bila ada lelaki. Itu sunnatullahnya. Itu sunnatullah yang Allah tetapkan dalam alam ciptaannya. Tapi untuk Maryam, Allah nak tunjukkan kelancaran kudratnya. Kelancaran kudratnya. Istilah bahasa Al-Quran, inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dia sudah kun, tak perlulah dari peraturan-peraturan yang Allah sendiri tetapkan. Sehingga Maryam punya anak walaupun tidak kenal lelaki. Itu namanya kelancaran kudrat. Sehingga Maryam mengandung dan anak itu langsung, tidak melibatkan diri Maryam. Maryam tidak diberi pilihan oleh Allah. Pelajaran kudrat Allah. Sungguh pun begitu, ketika Maryam diberitahu oleh Allah bahwa ia akan punya anak walaupun belum bersuami, Maryam terkejut.
Maryam merasa agak aneh dan pelik. Dia kata, "Ana yakunu li walad." Dalam ayat telah kita pelajari, ya Allah, macam mana aku nak punya anak? Walam yamsasni basar. Sedangkan tidak pernah atau belum pernah ada seorang manusia pun menyentuh aku. Jadi Maryam waktu itu masih berpikir seorang perempuan boleh punya anak bila telah bersuami. Ketika Allah beritahu padanya, engkau akan punya anak, dia terkejut. Macam mana aku dah punya anak, sedangkan aku belum bersuami? Wah, sebelumnya Allah dah tunjukkan pada Maryam pelajaran kudratnya. Yakni Allah bagi makan kepadanya tanpa itulah. Jadi sebenarnya manusia ini apabila berhadapan dengan kelancaran kudrat, pasti akan terkejut, masih merasa aneh, walaupun sudah ada pengalaman. Kesimpulannya, yang sekali dari segi akidah ini penting sekali. Jadi sesuatu yang berlaku di alam semesta ini, ada atau tidaknya sesuatu, berlaku atau tidaknya sesuatu, panas atau sejuknya udara, mati atau hidupnya makhluk hidup, dan sebagainya, bukan semata-mata. Underline kalimat semata-mata itu. Bukan semata-mata kerana sunnatullah, tetapi semata-mata kerana kehendak Allah. Itu pelajaran akidah yang paling penting, karena kalau tidak, tempoh hari saya katakan, mungkin kita akan jatuh syirik asbab, untuk hari saya katakan. Jadi sesuatu yang berlaku di dunia ini, ada atau tidak ada, siang dari malam, malam dari siang, orang berjaya atau tidak, sakit atau sehat, boleh berjaya atau tidak, pandai atau tidak, bukan semata-mata. Bukan semata-mata. Tolong diandalkan kalimat semata-mata itu bagus sekali. Bukan semata-mata. Semata-mata. Dan semata-mata satu-satu ini. Bukan semata-mata kerana mengikuti sunatullah. Kamu sembuh pasal kamu berobat. Kalau tak berobat akan sembuh. Kamu kenyang sebab kamu makan. Mana kalau tidak makan pasti kamu akan lapar. Itu maksudnya. Ini tak boleh kata itu. Sebab itu sunatullah. Sebaliknya, benda itu berlaku atau tidak, sakit atau sehat, tidak, itu semata-mata kerana. Kalau ini tadi bukan. Yang ini ada semata-mata kerana masyiatullah. Inilah yang kita katakan. Mata-mata kerana kehendak Allah. Contohlah, kalau ada orang tenggelam di sungai, hanyut, banjir, kemudian mati. Dia mati itu karena semata-mata tenggelam dalam air atau tidak? Tidak, itulah maksud saya. Jadi bukan semata-mata karena tenggelam dalam air, tapi semata-mata kerana Masya Allah. Kerana ada orang yang tenggelam dalam air, bila Allah tidak kehendaki mati, tak mati. Jadi kalau itu mati atau tidaknya bukan pasal tenggelam dalam air. Nabi Yunus tidak mati. Itulah maksudnya. Ya. Orang terperangkap dalam rumah terbakar dan terperangkap dalam biliknya, tak sempat nak keluar, lalu hangus, terbakar hangus, mati. Dia mati itu semata-mata karena terbakar dalam rumah. Nah ini bukan semata-mata kerana api, tapi mati semata-mata karena kehendak Allah. Karena ada orang dicapak dalam api tidak mati, contohnya Nabi Ibrahim. Kan itu yang boleh mematikan bukan pasal api, bukan selama, bukan.
Jadi segala sesuatu kita mesti kembalikan kepada itu Allah sedang. Sebab kalau kita menafikan peranan masyiatullah, seakan semua benda berlaku ni Allah tak campur tangan. Tak campur tangan. You makan pasti kenyang, you minum pasti hilang dahaga, you berubat pasti sembuh, you keluar daripada rumah terbakar pasti masih hidup, you tetap keluar pasti mati. Memastikan. Lalu kita menafikan adanya kehendak Allah. Seolah-olah Allah dah tak campur tangan dah. Maka kita jatuh syirik. Namanya syirik asbab. Syirik asbab. Inilah yang saya sampaikan dalam kisah Maryam. Sangat susah sekali. Buktinya Maryam punya anak bukan pasal ada suami. Kalau itu orang punya anak bukan semata-mata karena tak bersuami. Kalau kedaki, ya ada dia. Ya, contoh yang saya katakan, cili pedas itu karena kena Allah. Kena Allah. Jadi jika Allah kedaki cili jadi manis, tak ada masalah. Itulah maksudnya. Hanya kerana selama ini cili Allah kedaki pedas, seakan-akan pedasnya cili ini suatu yang pasti. You dalam cili pasti pedas. Tak kira you tanam di mana, tak kira siapa yang tanam, pasti. Sudah tidak ada yang beda yang pasti. Sunatullah itu sifatnya bukan pasti. Sunatullah itu sifatnya hanya relatif. Karena berlaku atau tidak bergantung kepada kehendak Allah. Penting, tolong dipahami betul ini akidah paling basic. Sebab kalau tidak, bahayanya saya kata tadi, memutlakkan sunatullah jatuh syirik. Jatuh syirik. Karena seakan-akan Allah sudah tidak campur tangan sama sekali. Wahal panasnya api itu pun kehendak Allah, sejuknya api itu pun kehendak Allah. Itulah maksud saya. Jadi yang di atas sunatullah masih ada masih ada. Kemudian kalau kita sudah pahami begitu, kaitannya dengan di samping Allah ini ada masyiah, Allah ada masyiah mana kehendak ya, masyiah kehendak. Allah juga ada kudrah. Kudrah maknanya kuasa. Allah ada masyiah dan Allah juga ada kudrah, ada kuasa. Baik. Bila Allah menghendaki sesuatu, Allah ada kuasa untuk mewujudkannya. Berbeza dengan kita. Bila kita ada keinginan menghendaki sesuatu, kita ada tak kuasa untuk mewujudkan keinginan? Kita. Tak ada kan? Itu banyak kemauan yang kita ini tak terwujud. Tak tercapai. Pasal kita tak ada kudrah. Tak ada kuasa. Pertanyaannya, sesuatu itu ada karena Allah berkuasa mengadakannya atau karena Allah menghendaki ia ada? Saya ulangi perlahan-lahan supaya jamaah tidak bingung. Apa jam nanti? Saya ulangi sekali. Sesuatu itu ada, contohlah umpamanya yang budaya Chili itu pedas. Itu ada dulu kan? Baik. Chili itu pedas atau pedasnya Chili itu karena Allah berkuasa menciptakan Chili pedas atau karena Allah menghendaki Chili itu pedas? Mana jawab dua-dua itu, mana ada jawaban kurungan Bapak kita. Pilih satu di antara dua ini pertanyaannya. Chili pedas itu karena Allah berkuasa menciptakannya ia pedas atau karena Allah menghendaki chili itu jadi pedas. Karena kehendaki, bukan karena kuasanya.
Karena tidak semua kehendak Allah, Allah akan laksanakan, betul. Saya contoh. Allah menghendaki cili pedas, itu karena kehendak Allah. Sekarang Allah menghendaki cili itu manis. Kehendak, jadi bukan karena. Tapi jika Allah menghendaki, Allah berkuasa mewujudkan apa yang Dia. Jadi ada atau tiadanya sesuatu karena kehendak Allah, kuasa Allah. Kehendak itulah sekali dalam akidah yang selalu yang saya kita difahami betul. MasyaAllah karena wa ma lam yasha lam yakun. Ini kaidah fikih yang Masya Allah. Nah, itu akidah yang sangat luar biasa. MasyaAllah apa saja yang Allah kehendaki karena ya akan ada jadi wujud berlaku terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki dia tidak. Inilah kaidah tauhid yang telah disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tak kehendaki tidak akan terjadi. Kalau begitu terjadinya sesuatu atau tidak, ada atau tiada sesuatu atau tidak, itu karena kehendak Allah. Sekarang, jika hingga hari ini tidak ada cili yang pedas, contoh. Jika hingga hari ini tidak ada cili yang manis, hingga hari ini tidak ada cili yang manis, adakah itu karena Allah tidak kuasa menciptakannya? Adakah karena Allah tidak kuasa menciptakan cili itu jadi manis, sehingga hari ini tidak ada cili manis? Bukan. Tidak adanya cili yang manis karena Allah tidak menghendaki, bukan karena tidak kuasa. Pusing-pusing, Ustaz. Pusing. Pusing-pusing. Ya. Ya. Allah ini punya masyiah bersifat mutlak. Tidak ada yang boleh membatasi kehendak Allah. Jadi Allah tidak ada istilah melanggar peraturan ketika berkehendak. Kita ada kebebasan memilih, betul? Allah beri kita kebebasan memilih. Betul ya? Adakah kita sebebas-bebasnya menggunakan kebebasan memilih itu? Atau mungkin kebebasan memilih kita itu akan melanggar peraturan? Mana kebebasan yang ada peraturannya? Kamu boleh, awak malah boleh ada pilihan untuk minum arak, tapi kan melanggar larangan Allah. Bagi Allah tidak ada itu, tak ada larangan itu. Dan bila Allah sudah punya kehendak yang seperti itu, Allah punya kuasa yang mutlak. Kuasanya mutlak. Seperti mana kehendaknya tanpa had, kuasanya pun tanpa had. Hanya bila benda itu ada karena Allah menghendaki ada, bukan karena Allah kuasa mengadakannya. Oh ya. Jadi mana yang lebih dahulu, kuasanya atau kehendaknya dulu? Kuasanya atau kehendaknya yang lebih dulu? Cara mengenal. Kehendaknya. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyaqula lahu. Coba apa maknanya? Idza aroda innama amruhu hanya saja amruhu urusan Allah idza aroda syai'an. Apabila dia menghendaki. Hanya saja apabila Allah menghendaki saya sesuatu, aku nak menghendaki ini ada, aku nak menghendaki ini wujud, aku nak menghendaki gunung ini meletup, aku nak kan kehendak dahulu. Ayakul lalu kun fayakun. Allah firman kun. Kun itu Allah hendak menzahirkan, Allah hendak menerjemahkan kuasanya. Kun, jadilah.
Maka Allah ciptakan apa yang dia kehendaki. Apa bahasa mudah, paksaan Allah berfirman, apabila aku menghendaki gunung ini meletus, berkehendak dahulu, maka aku jadikan ia meletus. Kun. Jadi mesti berkehendak dahulu baru. Sebab itu meletusnya gunung berlaku karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Gitu ya. Jadi itu dia punya susunan dia. Jangan udah baru masyiah. Sebab pertanyaan begini, tadi saya katakan, apabila hingga hari ini, hingga hari inilah paling tidak ada kambing yang beranakan gajah, ada atau belum? Ada. Kambing beranakan gajah. Itu karena Allah tidak kuasa atau macam mana menciptakan? Allah tak kehendaki. Allah tidak menghendaki. Pertanyaan dibalik. Apabila Allah menghendaki ada seekor kambing beranakkan unta, adakah terjadi? Belum. Pasti terjadi. Wah, maksudnya. Apabila Allah menghendaki hari ini ada kambing beranakkan lembu, makanya wujud atau tidak? Jika Allah menghendaki. Jadi. Karena Allah berkuasa menciptakan, mewujudkan kehendaknya. Jadi jangan, kenapa hingga hari ini tidak ada kambing beranakkan? Ya karena Allah tak kuasa. Mana tidak kuasa? Karena tak menghendaki. Jadi kalau begitu, punca segala kewujudan ini berpunca daripada apa? Masyiah atau qudrah? Masyiah Allah. Soal itu luar biasa itu. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Sebab itu bila Allah kata, aku menghendaki mana yang dapat makanan, ya sudah, makanya. Karena Allah berkuasa mewujudkan segala kehendaknya. Kita mungkin kehendak kita 100, kemampuan mewujudkannya. Kalau punya kehendak 100 biasanya dapat berapa yang kita capai? Setengah. Pasal apa? Karena kita tak ada kudrat. Bak kata orang hasrat hati memeluk gunung. Apa sehingga kita banyak kecewa. Banyak kecewa karena banyak kemauan kita tidak terwujud. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada kecewa. Karena setiap yang dikehendaki pasti ia berkuasa mau. Tengok bezanya dengan kita. Ya. Kalau manusia buat closing itu mungkin itu masih kalau manusia buat cloning dan terjadi, iya, ya, enggak Allah. Nah, di situ yang saya masih ke arah situ. Sebab nanti dalam pikiran sudah tersilap pemahaman kalau Allah menghendaki, maknanya Allah ridho. Kalau Allah tak kehendaki, maknanya Allah. Kalau Allah tak ridho, pasti Allah tak. Nah, di sini kesilapan terpaksa kita balik ke pelajaran tadi dahulu. Itu saya katakan setiap pelajaran tolong kesan betul-betul. Dalam Al-Quran kehendak itu ada dua istilah. Satu namanya masyiah, yang kita kata sya'a kan sya'a masya'u yasa'u kan yasa'u sya'a. Yang satu namanya iroda, yang dalam Quran ada aroda. Malangnya, ini malangnya bahasa Melayu kita. Itu selalu katakan, jangan memahami bahasa agama dengan bahasa Melayu, pasti salah. Terjemahan Melayu masih ahtu kehendak, iroda pun itu masalahnya. Nah, apa yang Allah masyiah kan, Allah masyiah itu tidak ada kehendak dan ridho dan murkanya. Oke, setan wujud, iblis wujud itu kehendak Allah tuh kan? Betul. Setan jadi musuh Allah itu masya Allah tuh bukan? Masya Allah. Kalau itu adakah Allah suka pada iblis, berridho pada iblis?
Tidak, sebab masyiah kaitannya penciptaan. Adapun kehendak Allah yang kaitannya dengan ridho dan murka itu irodah. Contoh dalam Quran ada firman Allah aqimus shalah. Apa terjemahan Melayu? Dirikan salat. Dalam ayat aqimus shalah itu apa yang Allah kehendaki daripada kita? Apa yang Allah maukan dengan firman-Nya aqimus shalah? Allah mau kita sholat, betul. Jadi kehendak Allah kepada kita, Allah maukan kita. Bila kita sholat, Allah ridha atau tidak? Pasti ridha. Bila kita tak sholat, Allah murka atau tidak? Nah, kalau itu yang kaitan masyiah, kehendak yang kaitan dengan ridha dan apa? Murka, irodah, bukan masyiah. Masyiah ini kaitan penciptaan. Contoh yang mudah. Ada A. Nama Allah A. Ambil pistol. Tembak kepala sendiri. Tembak kepala sendiri. Lalu mati. Kematian A yang tembak kepala sendiri itu masyiah Allah atau bukan? Kematiannya. Kematiannya itu saya tak gunakan kehendak ya, sebab kalau kehendak nanti iradah pun kehendak jangan bingung lagi. Jadi saya coba ya membiasakan masyiah iradah. Jangan so keduanya bahasa Melayu sama tuh masalahnya. Bahasa putih pun sama. Jadi pasti kalau itu kita pakai dengan terjemahan, sampai bila-bila pasti bingung lagi. Oke, tembak kepala sendiri, lalu mati. Kematian itu masya Allah atau bukan? Kematian dia. Maknanya yang menghendaki mati Allah kan? Masya Allah kan? Betul, sebab itu saya bukan pasal tembak kepalanya. Allah kehendaki mati ya. B pula mati. Mati karena apa? Mati karena penyakit yang dideritanya. Kematian B itu masya Allah atau bukan? Masya Allah. B mati perang di jalan Allah dengan orang kafir. Lalu dibunuh orang kafir, mati juga. Masya kematian itu semua masya Allah. Mau mati suul khotimah kau, mau mati suul khotimah kau, mati tembak kepala sendiri ke, mau mati syahid ke, mau mati semua berlakunya kematian itu adalah di bawah masyiah Allah. Sebab tanpa masyiah Allah tak akan wujud kan? Itulah masya akan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kalau orang itu mati, maknanya itu masyiah Allah. Sekarang kematian masyiah Allah. Nah, bunuh diri dulu lah. Tapi adakah kematian itu cara itu Allah apa karena itu masya Allah lalu Allah ridha dia? Allah suka? Pasal apa? Pasal masyiah tidak ada kaitan dengan ridha atau yang ini masyiah. Yang masyiah ini kaitannya dengan penciptaan al-khalqu. Adapun ini kaitannya dengan ridho atau murka, asyukur. Jadi kalau kita tahu ridho atau Allah ridho atau tidak, perbuatan kita ini ikut iradah Allah atau tidak. Baik. Bunuh diri. Adakah perbuatan bunuh diri itu kehendak Allah? Allah menghendaki atau bukan? Mati karena bunuh diri. Perbuatan bunuh diri itu iradah Allah atau bukan? Iradah Allah atau bukan? Bukan. Ya ini Allah seperti itu alasannya. Ya, tidak dengar dulu. Saya ulangi. Tadi contoh iradah tadi apa tadi? Saya berikan contoh aqimus shalah kan? Dirikan sholat, bayar zakat, bakti pada mak bapak, lalu kata jangan menipu, jangan bunuh diri, jangan berbohong. Itu semua larangan dan perintah itu adalah iradah kan masya Allah. Iradah. Allah menghendaki kita buat apa yang
suruh dan Allah mau kita tinggal. Nah, kehendak Allah yang berkaitan dengan perintah dan larangan itu namanya iradah. Oke? Sementara kehendak Allah yang berkaitan dengan penciptaan itu namanya masyiah. Baik, kematian itu penciptaan atau perintah dalam Allah? Mati. Penciptaan atau perintah? Kematian itu kaitannya penciptaan Allah cipta atau perintah dan larangan? Atau taklif lah, di sini pakai taklif ya. Mati. Penciptaannya. Sebab itu kematian kaitannya dengan masih. Kematian itu kan ciptaan Allah. Kan Quran kata dalam surah Al-Mulk, waladzi khalaqal mauta wal hayata. Oh, kena banyak ayat kalau gitu. Rujukannya kena banyak. Sekarang, bunuh diri itu perintah Allah ataupun larangannya? Nah, apa saja berkaitan dengan perintah dan larangan itu kaitannya dengan iradah. Bila kaitannya dengan iradah, disitulah ada boleh jadi Allah ridha, boleh jadi Allah murka. Paham di situ? Bunuh diri itu kaitan dengan itu larangan kan? Jadi kalau larangan mana kaitannya dengan mana? Iradah. Maknanya kalau ia dilanggar Allah murka. Gitu lah. Murka. Orang bunuh diri Allah murka. Masuk neraka, orang bunuh diri masuk neraka bukan karena kematiannya. Tapi karena dia memilih bunuh diri, itu yang menyebabkan dia masuk neraka, bukan kematiannya. Coba kematian orang bunuh diri dan kematian orang mati syahid sama aja. Keluarnya nyawa daripada badan mati ya. Nah, di sini jadi lagi sekali jangan gunakan istilah bahasa Melayu. Kehendak. Klone itu kan kehendak Allah, betul, kehendak Allah. Kalau itu Allah ridho, salah lagi. Tapi kalau adakah cloning itu terjadi apa kaitannya? Oh, kaitannya dengan masyiah Allah. Karena bujur kan? Pertanyaan, adakah setiap yang Allah masyiah Allah ridho? Tak ada kena mengena. Pertanyaan ridho dan murka tak ada kaitan dengan masyiah. Tapi ridho dan murka kaitan dengan iradah Allah. Iradah kaitannya dengan perintah dan larangan. Paham itu? Susah paham. Sekarang paham. Yang tak paham kalau tanyakan supaya saya tahu mana yang tak paham. Punya anak. B pun punya anak. Lahirnya anak dari lahirnya anak daripada B, itu kaitannya dengan mana? Kelahiran anak kelahiran anak B. Berkaitan dengan mana? Kelahiran. Kalau kaitannya penciptaan, kata masyiah. Itu masyiah kan? Sekarang, kelahiran anak daripada itu anak pasangan dan suaminya yang sah. Karena anak yang salah. Sementara anak yang B, yakni anak zina. Ya, anak zina kan. Tentang kelahiran anak, kewujudan anak itu adalah masyiah. Tapi yang punya anak karena hasil perkawinan, yang B punya anak karena zina. Kalau itu mana yang Allah ridhai, mana Allah murkai? Kelahiran anak itu ataupun proses kelahirannya, sesuatu yang menyebabkan kelahiran anak, sesuatu yang melahirkan yang menyebabkan kelahiran anak kan yang satu karena zina. Allah kata la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Mana itu larangan Allah. Bila Allah dilanggar, maka Allah murka itu.
Murga. Walaupun anak tetap lahir juga. Lahirnya anak itu masih tapi proses ataupun sesuatu yang menyebabkan dia lahir itu melanggar iroda. Jadi orang diberi surga atau neraka itu karena kaitannya dengan apa? Iroda. Kalau kita buat apa yang Allah mau, apa pahala. Kalau kita tinggal apa yang Allah tegak, surga. Tapi kalau kita tinggal apa yang Allah irada, neraka. Kita tinggal apa yang Allah irada. Dia tinggal apa yang Allah bilang. Bingung lagi. Saya tak akan gunakan istilah kehendak sebab kedua dia belah masuk kehendak, jadi bingung lagi. Kalau macam itu di bawah apa yang undang yang dia tak boleh. Gimana? Apakah perintah Allah yang mengatakan dia tak boleh ikut? Sebab sekarang Pertanyaan jadi tak ada di kedai ini lah. banyak benda yang baru-baru ni. Tahu, saya pastikan yang ditanyakan ini tak ada kena ini lah. Di luar ini. Nah kan tadi katanya kena hukum. Kalau hukum tak ada kaitan. Hukum yang timurkan yang boleh merangkum itu ini. Itu yang saya tanya. Sebab itu punya Dalam agama, satu di antara tujuan agama Islam disyariatkan itu pertama hifdzul din, menjaga agama. Syariat Islam diturunkan itu tujuan untuk memelihara kesucian agama. Sebab itu syirik dilarang. Pasal apa? Sebab kalau apa namanya? Sebab syirik boleh merusak agama. Itu agama. Yang kedua, hifdzul mal. Islam datang tujuannya untuk menjaga harta benda, yaitu mencuri haram. Kenapa haram mencuri? Kenapa mencuri itu haram? Karena Islam datang, syariat Islam untuk menjaga harta benda. Sebab coba kalau dihalalkan mencuri. Cuma. Yang ketiga, Islam datang ini, syariat itu untuk menjaga, memelihara nyawa. Sebab itu dalam Islam ada peraturan jangan membunuh dan jangan bunuh diri. Pasal apa dilarang? Kenapa membunuh dilarang? Karena agama Islam itu peraturannya menjaga, memelihara nyawa. Oke. Yang ketiga, yakni Islam menjaga pikiran, kewarasan akal pikiran. Itu dalam Islam dilarang. Syariat Islam ini disyariatkan oleh Allah tujuan untuk menjaga pikiran, kewarasan pikir. Yaitu dalam agama Islam ada larangan mabuk. Ini mabuk tak boleh. Karena Islam itu disyariatkan untuk menjaga pikiran. Ini nikmat yang paling besar ini jangan sampai rusak. Yang kelima, Islam datang, syariat Islam datang untuk menjaga nasab dan keturunan. Sehingga bila yang orang setelah itu pasti kena jelas siapa yang dipertanggungjawabkan. So itu dalam Islam agar kemudian ini suci, Islam jangan zina. Tengok. Kalau berzina anak lahir daripada hubungan suami istri yang menurut sunatullah dan minum betul-betul, itu pun diharamkan. Bagaimana kalau buat klon manusia? Macam mana akan jatuh dia manusia? Coba taklif macam mana? Hubungan perwaliannya macam mana? Hubungan persangkapan, sangat jelas sekali keharamannya itu. Kan pertanyaan tadi, apa hubungannya dengan hukumnya kan? Ya, alasannya. Jelas sekali. Kalau zina, bahkan zina itu anak yang lahir, dia itu kan karena hubungan laki ini kan, perempuan kan, itu pun diharamkan karena anak zina maknanya telah mencemari nasab kan. Sekarang bagaimana kalau anak itu?
katalah ia berjaya. Islam ini kira-kira dalam Quran disebut di dunia ada nasab mana suci, di akhirat nanti falaan sabah. Itu di wadah keluar ini nasab siapa orang itu? Jadi salah. Jadi menyalahi di situ tuh. Ini bukan masalah kan Allah Masyiah juga jadi. Ini bukan masalah jadi tak jadi. Kalau masalah karena Allah menghendaki, bermakna Allah ridha. Kan? Setiap apa yang Allah Masyiah kehendaki, maknanya Allah ridha. Wih, iblis tu kehendak Allah wujud loh. Orang boleh mencuri, dia mencuri, itu Masya Allah tuh. Tapi bukan iroda. Sebab Allah, apa yang Allah kehendaki? Jangan curi. Jangan bunuh diri. Jangan berzina. Itu iroda Allah. Kemauan Allah kepada kita. Bila orang melanggar dosa. Walaupun mungkin akan lahir anak luar nikah. Walaupun lahir pembunuhan. Jadi jangan gunakan istilah menghendaki. Kalau istilah menghendaki pasti tinggi lagi. Biasakan gunakan istilah masyiah dan irodah. Sebab bahasa Arabnya sama. Untuk bezakannya, masyiah kaitannya dengan penciptaan. Ada atau tiadanya. Wujud atau tidak wujudnya. Hidup atau kematiannya. Itu masyiah. Sedangkan irodah kaitan dengan perintah dan larangan. Karena kaitannya perintah dan larangan, barulah ada kaitan dengan ridho dan murka. Paham dulu? Para paham? Masih bingung lagi. Ya, sebab ini kajian kena berfikir yang logik, yang teratur. Bahasanya dengan bahasa yang teratur. Bahasa ilmu lah gitu. Bahasa ilmu. Yang tak pahamnya gimana kan? Sebab nanti saya tunjukkan yang berikutnya tentang kelancaran kudrat yang Allah berikan pada Maryam. Sekarang, Maryam punya anak. Sedangkan Maryam belum bersuami, lahirnya Nabi Isa daripada Maryam yang tidak bersuami itu masyiah atau irodah? Masyiah. Ya. Nah, di sini baru dua sekali. Itu masyiah. Masyiah sekaligus itu irodah. Pasal apa irodah? Karena lahirnya Isa walaupun tidak berbapak, Allah ridho. Kan irodah itu. Kan pilihan Allah. Tidak mungkinlah Allah memilihkan sesuatu pada hambanya, lalu Allah tak ridho. Wih, cepat. Maryam, aku akan bagi kamu anak. Tapi nak, baik, tapi ya, karena kamu belum bersuami, anak kamu ini, kamu dosa. Wih, mana lah orang mau itu. Itu bezanya. Jadi betul-betul Maryam istifatnya itu di situ. Dan hanya Maryam seorang aja dalam sejarah manusia yang Allah jadikan tempat untuk Allah tunjukkan kelancaran kudratnya. Sehingga apapun yang berlaku pada diri Maryam, walaupun menyalahi sunnatullah, Maryam tidak melakukan apa-apa kesalahan sedikit pun. Sebaliknya Maryam mendapatkan pahala yang besar karena Allah pilih menjadi tempat untuk Allah tunjukkan kelancaran. Disitulah keistimewaan Maryam. Jadi bila Nabi kata ia penghulu surga yang pertama, memang patut, sangat patut, sangat patut. Sebab tidak mudah kita jadi Maryam seperti itu. Oke, tidak? Sampai situ? Saya teruskan kalau sudah. Istifat yang berikutnya. Nah, kalau dalam dalam isu Maryam dapat makanan ketika ia beribadah di mihrab,
Itu ada tak di situ dapat makanan karena melalui apa namanya peraturan sunatullah? Ada tak di peristiwa Maryam dapat makanan ketika ia hanya dikir diri di pipinya? Boleh tak itu kita apa kaitkan dengan karena Maryam rajin ke orang itu? Ada di situ hukum sunatullahnya? Tidak ada. 100% apa itu? Kelancaran kudrat Allah, betul ya? Maryam punya anak, ngandung punya anak, lahir anaknya namanya Isa tanpa suami dan Maryam juga bukan perempuan jahat. Ada tak di situ apa peraturan atau suatu berkaitan dengan sunatullah? Mana boleh kita pahami dari aspek sunatullah? Tak ada kan? 100% berlakunya itu apa? Kelancaran kudrat Allah. Betul ya? Coba apa sunatullahnya? Nah, sekarang contoh berikutnya. Ada sunatullahnya dan ada kelancaran kudratnya. Tapi sunatullahnya sedikit sangat. Sedikit. Ya, tak tahulah berapa peratus lah. Kita susah nak buat apa perubahan yang tepat. Tapi sedikit sangat. Maryam melakukan sunatullahnya, tapi sedikit sangat. Selebihnya yang berlaku pada Maryam kelancaran kudratnya. Baik, saya tunjukkan ayatnya dan ini istifak yang berikutnya. Mari kita lihat yakni kisah Maryam ketika Maryam baru sahaja melahirkan putranya. Lihat surah Maryam. Nah, ini juga pengajaran akidah yang sangat penting dan ini ya Maryam adalah teladan. Maryam adalah pilihan Allah. Maryam adalah manusia yang paling disucikan. Maryam oleh Nabi disebut penghulu pertama, wanita pertama yang penghulu surga. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-25. Wama. Ayat wama. Ayat wama. Ayat wama. 25. Atau dulim ya. Nah, surah yang ke-19 ayat dulim. Dulim itu 25. Dulim pendek soal. Dulim. Tak sebut 25 panjang sangat ya, dulim. Saya ulangi. Dalam kes Maryam dapat makanan tanpa berusaha ketika Maryam sedang beribadah di mihrab yang telah kita pelajari, itu betul-betul berlaku berdasarkan kelancaran kudrat Allah. Tidak ada sunatullahnya di situ. Oke ya. Kes yang kedua, Maryam punya anak, lahir lelaki, sedangkan dia belum bersuami dan juga bukan perempuan jahat. Betul-betul itu bukti kelancaran kudrat Allah. Dari sunatullah cuma kita nak memahami. Nah, yang ayat ini ada sunatullahnya, tapi sunatullah sedikit aja yang Allah suruh Maryam lakukan. Kelancaran kudratnya sangat besar. Nah, ini menarik nih ayatnya. Tengok, perhatikan ayatnya. Selepas Maryam melahirkan anak, ya, tentulah seorang diri pula tak ada bidan waktu itu. Jangan dokter pakar, bidan pun tak ada. Seorang diri di tempat yang sunyi, jauh daripada keramaian masyarakatnya. Tapi sehat walafiat. Karena ingat, yang berlaku pada di Maryam itu pilihan Allah, sehingga Allah sendiri yang mengurus dan melakukannya. Dalam keadaan yang penat, dahaga, lapar tuh, lalu Allah firmankan kepada Maryam. Nanti ada ceritanya siapa ayat ini
Ya firman Allah. Tapi Allah sebenarnya menceritakan ucapan siapa, itu nanti bisa jelaskan. Tiba-tiba ada suara memanggil Maryam, wahuzzi, dan goncangkan, gerakkan, gegarkan oleh engkau yang Maryam. Ini mu'anas ya, mukhatabah. Huzzi. Kalau mukhatab, kalau anta ya-nya dibuang. Huzzi. Huzzi. Kalau perempuan huzzi. Macam Idrisi. Iqra'i. Ilaiki kepada engkau wahai Maryam, bijid nakhlati. Apa itu? Pokok tamar. Agak ini pokok tamar yang kecil sebesar apa namanya? Pertama besar. Pokok pisang atau pokok? Besar. Nah, pokok tamar sebesar kan? Bos, jauh lebih besar daripada tubuh Maryam. Garanti. Dan kasar, bukan licin. Pasti kasar, bosong, kuat pula. Ditiup angin kencang pun tak tumbang. Tiba-tiba Allah kata, pegang dan gerakan. Mungkin tangannya pun tak dapat mengerti. Hanya perlu pegang. Bijitlah. Mungkinlah kalau kita jadi Maryam, atau kalau kita berpikir sunatullah, ya Allah, apalah perlunya engkau perintahkan aku pegang kamar goncangkan. Kalau aku goncangkan pun tak bergerak. Betul kan? Tak bergerak langsung. Tak ada maknanya. Lagi pula, lah aku ni perempuan baru bersalin. Tangan pun halus. Nah, lah mesti goncang-goncang. Tapi ingat, ini Allah yang suruh ni. Allah yang suruh. Nanti kalau kamu dah pegang pokok tamar dalam goncangkan, ya ikut kadar kamu lah. Aku tak suruh kamu gegarkan, gegar apa tak ada. Yang penting kamu sudah buat apa yang disuruh. Sudah. Ini sunatullahnya. Kelancaran Qurannya mana? Tusakit alaiki. Tusakit, iya pokok tamar itu. Tasa kata Yaku menggugurkan, menjatuhkan. Alaiki ke atas engkau wahai Maryam, rutoban, buah yang masih basah, janinya yang dah masak. Jani itu benar buah yang masak di pokok, bukan masak di perang. Mangga yang masak di pokok, petik kita terus makan, itu jani. Tapi kalau mangga masih agak tua, belum masak, kita petik, kita perang 3-4 hari, masak, itu bukan jani. Rutop itu maknanya basah. Lawannya yabis. Sehingga ada orang kata, oh ini tamar rutop. Karena tamar yang masih basah. Jadi jangan, saya nak cari tamar rutop yang masih basah namanya. Itu nampak. Nampak tak belajarnya. Saya suka tamar rutop yang basah. Dalam rutop yang basah. Rutop itu basah. Rutop lawannya yabis. Kalau yabis kering. Coba perhatikan. Dari isi sunatullah, Maryam suruh pegang pokok tamar yang besar. Maryam pula seorang perempuan baru bersalin, tentu lemah. Pastilah di sana tidak memberi kesan apa-apa pegang. Garanti tak bekerja apa sekuat apa dan itu sunatullahnya. Dengan asbab Maryam ikut apa yang Allah suruh buat, itu namanya ikhtiar. Allah sendiri yang meneruskannya. Nanti aku akan jatuhkan. Jadi itu jatuhnya, gugurnya buah tamar itu karena asbab Maryam bergerak atau karena kehendak Allah. Bahkan jika kata menggegarkan itu, katalah jentro, lalu gugurnya itu karena digegarkan oleh jentro yang kuat atau karena masya Allah? Itu tak masya Allah juga. Sebuktinya, ya, kalaulah gugurnya tamar tadi karena digegarkan oleh jentro sehingga buah tamar itu
Kalaulah seperti itu, maknanya Abigail Maryam ini tidak berkesan apa-apa. Itu jatuh atau tidaknya buah tamar, itu bukan pasal pokoknya digegarkan atau tidak. Bukan pasal sunatullahnya, tapi pasal masyiatullahnya. Saya itu walaupun sunatullahnya hanya, agaknya berapa peratus ini ya Mas kan? Berapa peratus hari kalau kita nilai untuk seorang dapatkan pokok apa buah tamar guguran dengan ia hanya memegang pokok dan itu hanya berapa peratus kalau kita buat perbandingan. Tak bergerak pun. Nah, agaknya berapa persen? Usaha itu untuk mencapai kejayaan. Sikit sedikit. Inilah yang Allah nak tunjukkan di sini sudah ada apa namanya kaitan antara sunatullah dan masyiatullah. Dah. Jadi Allah kata maksudnya begini, memberitahu kepada Maryam dan sekarang untuk kita lah, wahai hambaku, kalau aku suruh kamu itu berusaha, berikhtiar, kan ini namanya ikhtiar kan? Ikhtiar. Ya buatlah apa yang aku suruh, ikut kadar kemampuan kamu. Walaupun kemampuan kamu berikhtiar itu katalah hanya pegang pokok begitu, sudah saya itu. Selebihnya nanti aku akan teruskan kata Allah. Bahasa mudah ini. Ini sebagai ilustrasi yang mudah. Katakanlah Maryam untuk mendapatkan pokok buah tamar, sepuluh anak tangga perlu dipanjat untuk membolehkan kita Maryam dapat buah tamar. Dia mesti melakukan panjat 10 anak tangga atau melakukan 10 ikhtiar. Tahap pertama sini, kedua begini. Masalahnya kemampuan yang ada pada diri Maryam yang Allah berikan, dia hanya mampu naik tangga yang pertama. Dari sisi sunatullah mustahil atau mungkin atau pasti akan mendapatkan pokok Rasul kalau dia hanya mampu di sini. Tak mungkin. Kamu akan aku bagi pokok tamar kalau kamu panjat hingga 10 lah, buat 10 langkah baru dapat. Tapi Maryam hanya punya kemampuan panjat hingga kalaulah Allah jawabkan, tetapkan kamu akan dapat buah tamar bila kamu dah percaya bersuruh. Kalau tidak, no way. Kayaknya Maryam itu kebunuran. Itu dalam agama ini bagi saya rahmat yang luar biasa. Jangan kita, pertama tadi, jangan kita yakin bahwa apa yang kita capai itu karena ikhtiar kita, tapi karena masyiat Allah. Tapi Allah suruh kita berusaha berikhtiar. Setakat mana ikut kadar kemampuan. Kalau kita hanya mampu naik tangga ini kedua, ya wajar naik kedua. Dan bila Allah telah menilai, oh hamba ini betul-betul telah berikhtiar, walaupun dia hanya mampu melakukan 2 langkah, karena memang kemampuan yang diberikan hanya satu saja. Mastata'tum, dia telah berusaha ikut kadar paling maksimum bagi dia. Selebihnya itu Allah teruskan. Tak apalah kembali. Itulah peranan ikhtiar. Jadi jangan sekali-kali dalam hidup ini, walaupun kita meyakini semua itu berlaku atas masyiat Allah, jangan sekali-kali mengabaikan ikhtiar selagi masih ada ruang untuk ikhtiar. Walaupun hanya pegang. Itulah akidah itu. Ini kadang-kadang ikhtiar masih tengok, tak apalah tawakalku tidak. Oh, apa tuh benda? Dia sakit, terjatuh, kakinya pula ya mungkinlah retak sana retak sini. Jumpa dokter, oh ya ini entah, tapi insya Allah boleh sembuh cik. Tapi kena rajin lah, kena rajin buat video ya. Insya Allah dalam lama lagi nanti sembuh. Buat video.
Kan? Kalau tak ada, janganlah ke hospital, tapi kalau tak ada masa, tak apalah, kat rumah pun boleh lah. Karena ada wang, artinya belilah peralatan-peralatan. Sehingga di rumah juga ada satu mini gym. Karena nak buat fisio hari-hari kan. Rampah dah 2 bulan macam tak jadi je kena. Wah, doktor beritahu dah, doktor pakar beritahu. Teruskan je, insya-Allah sembuh. Ini aja. Dia sebenarnya ada peluang untuk terus apa? Berikhtiar. Peluang ada, kemampuan ada, apa lagi? Keinginan yang tak ada. Dengan alasan sudah ya Allah. Saya kalau memang tersakit, memanglah itu takdirmu lah. Tahu takdir lah. Ya boleh. Malu dengan Maryam. Coba kalau ikut awak belajar Maryam ni, mungkin kalau kita jadi Maryam lah. Kalau orang seketika diberikan oleh Allah seperti mana Allah perlakukan Maryam. Ketika Allah suruh Maryam mengguncangkan tadi, mungkin kita malah putus salah. Ya Allah, buat apalah aku cuba guncang. Kalau nak bagi-bagi aja lah. Kalau aku nak bagi-bagi aja lah, gugurkan kamar. Sebab kalau aku guncang pun tak ada maknanya. Bukan itu soalnya. Sekarang, katalah Maryam tidak mau memegang pokok kamar, tak mau gugur. Ya. Dan Allah gugurkan juga, jatuhkan juga buah tamar, Maryam boleh makan. Agak Maryam rugi atau tidak? Allah suruh guncangkan, dia tak nak. Tapi Allah tetap gugurkan juga, dan Maryam boleh makan. Agak dalam kes seperti ini, isu ini Maryam rugi atau tidak? Rugi ataupun tidak? Ruginya di mana? Dia 8. Dia melanggar perintah Allah, itu ruginya ini. Dan orang yang melanggar iradah Allah, Allah murka. Allah murka. Jadi apa maknanya dapat makan tapi Allah murka? Dan makanan itu bukan lagi nikmat, tapi namanya istidraj. Di sinilah yang itu namanya istidraj. Ibaratnya aku suruh kamu buat tak nak, tapi tak apa, aku makan untuk. Tapi kadang orang tak perasan. Wis Rono, walaupun aku tak buat dapat, Allah sayang. Dari mana Allah tahu Allah sayang? Allah suruh awak buat, awak tak buat, dikata Allah sayang. Okey, Allah bagi. Nah, di sini kesilapan lagi. Dia ingat bila Allah bagi apa yang dia minta, dia Allah sayang. Kalau orang minta sesuatu dan Allah tak kabulkan, dengan Allah benci. Wah, itu kesalahan yang paling teruk sekali dalam akidah. Paling teruk. Tidak begitu memahami akidah. Dan itu sudah punya persepsi yang salah tentang Allah. Sebab itu Maryam, jadi tokoh luar biasa. Inilah ketokohan Maryam. Jadi kalau kita ada peluang untuk ikhtiar, sakit ingin sembuh, ikhtiar masih terbuka, ya. Banyak lagi. Kita miskin ingin jadi kaya, peluang untuknya masih ada, kita masih ada. Kemudian kita hanya berserah di umpamanya, apalah tawakal, malulah dengan Maryam. Maryam hanya diberi kemampuan Allah hanya untuk pegang itu. Dan kalau dari si logiknya tidak berkesan apa-apa. Tapi bagi Allah bukan itu. Bagi Allah yang penting kamu buat apa aku suruh, ikut kadar kemampuan kamu, sudah. Selebihnya nanti aku akan suruhkan, aku akan bagi. Jadi bila Maryam ambil Allah kehendaki pokok tamar itu jatuh, itulah rahmat Allah. Allah menghargai usaha, ketaatan Maryam itu dihargai. Kita jangan pikir alah sia-sia daripada benar ya, kalau berbuat pun tak akan jaya. Disitulah orang mukmin yang sebenar kepada Allah. Jadi orang mukmin tidak boleh mudah putus asa, ya. Tidak boleh putus asa dalam hal seperti ini. Ya, contoh mudahlah. Orang yang banyak dosa, dahlah dosanya banyak, besar-besar belaka. Itu akhirnya taubatnya susah atau senang? Dosanya banyak dan semua dosa besar. Itu mana
Jika ia ingin mendapatkan pengampunan, maka ia wajib bertaubat. Maknanya kalau dia nak bertaubat, artinya taubatnya itu mudah atau susah, ringan atau berat untuk dapatkan pengampunan. Bersubuju atau cincang? Dosa banyak. Mana taubatnya hanya perlu astagfirullahaladzim, astagfirullah. Masih berat lah. Dosa banyak dan berat, dan besar. Taubatnya tentu tidak boleh hanya sembahyang taubat. Dosa orang ini membunuh 100 nyawa, 99 campur 1. Itu sebab besar ya dosanya. Kalau dinampakkan dosa membunuh 99 campur 1. Itu sebab besar. Sedangkan Nabi beritahu kita membunuh orang dengan sengaja itu pun kekal dalam jahanam. Seorang ini 99 campur 1. Saya tak kata 100 karena bahasa yang tepat 99 campur 1. Kenapa? Karena orang itu ketika telah terlanjur membunuh 99 orang, dia ingin bertaubat. Menyesal saat ingin bertaubat, macam mana caranya, tapi tak tahu. Cari, tanya, jumpa orang alim. Karena ini bukan umat Nabi Muhammad dahulu ya, karena padri lah. Padri atau rahib lah. Tuhan rahib, aku punya dosa sekian, 99 nyawa aku. Adakah masih ada peluang untuk aku untuk bertaubat? Ampunkan. Si rahib, orang aku alim ini, orang ini pandai, tapi tidak bijaksana. Dia jawab, tiada esok bagimu. Maknanya pintu taubat telah tutup. Sia-sia kamu bertaubat. Kawan ingin bertaubat, tiba-tiba diberitahu oleh orang yang dikatakan alim, pintu taubat telah tutup. Akhirnya terkait darah dia, pancung lagi di alim. Itu dia 99 campur 1. Selepas 100 dia masa lagi. Aku ingin sekali bertaubat. Tidak ada lagi peluang. Takkan lagi. Tanya, cari-cari, jumpa orang alim dan bijaksana. Baik tuan alim, masih adakah? Oh iya, kamu masih boleh bertaubat. Peluang kamu untuk bertaubat masih ada. Peluang kamu untuk pengampunan dosa kamu masih ada. Tapi kamu mesti tinggalkan kampung halaman kamu ini. Karena selagi kamu masih tinggal di kampung kamu akan terus jahat. Karena masyarakat di tempat kamu ada ini, ya tidak kondusif lah untuk kamu jadi baik. Bagi macam mana tuan alim? Kamu mesti pergi ke satu tempat. Dituliskanlah tempatnya. Di sana ada orang-orang yang nasibnya macam kamu. Itu semuanya ahli taubat. Pergilah ke tempat itu. Wah, serunya bukan main ini orang. Bersiap sedia buat bekalan dia nak pergi itu dalam perjalanan. Rupanya belum sampai ke destinasi yang dituju, malakul maut telah menjemputnya. Perintah Allah, mana mati sebelum sampai ke kan? Malaikat azab nak membawa nyawanya karena dia merasa dia paling berat. Ini orang dosanya banyak, aku yang berat, kata malaikat azab. Malakul rahmah kata, aku yang berat. Kani orang ini punya niat yang suci nak bertaubat. Gaduh itu malakul azab dan malakul rahmah. Karena masing-masing berebut siapa yang nak membawa nyawanya. Allah utuskan malaikat yang ketiga sebagai pendamai. Karena gini aja lah, kamu suka aja lah. Hamba Allah ni matinya, tempat dia mati ni lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke destinasi yang dituju ataupun kampung halaman dia. Kan? Disukalah oleh malaikat. Tapi jangan fikir malaikat ini teknologi sangat canggih. Jangan suka pakai galah. Pakai galah itu berapa? Malaikat itu makhluk yang berbadan cahaya. Jadi teknologi dia takkan menyukat panjang makin begini, berapa kilometer ini. Sekelip mata, oh hamba Allah ini mati sudah berada sedirak. Satu jengkal. Satu jengkal lebih dekat pada destinasi. Mana sudah melepasi setengah.
orang ini sudah melampaui separuh perjalanan. Katakanlah kalau jarak antara rumah hingga tempat yang itu 100 km, ia sudah berapa? 50 km lebih sekaki. Itulah ibaratnya. Benar sudah masuk. Lalu diputuskan orang ini nyawanya dibawa oleh malakut rahmah, Allah ampunkan dosanya. Itu hadis sahih. Pertanyaan saya, kalau kita tengok daripada segi taubatnya, itu dah kira bertaubat atau belum? Sampai tebak taubat pun belum. Kan taubatnya mesti itu nanti kena boyka amalnya kena bumi. Tapi tengok, dia keinginan bertaubat sangat kuat dan dia berusaha untuk bertaubat, tapi rupa-rupanya masa yang Allah berikan hanya setakat itu. Yang mati di jalan itu bukan dia ingin mati, Allah yang mematikan. Maknanya ia hanya menggunakan kemampuan yang setakat itu saja. Kalau tengok dari segi syarat taubat, nampaknya masih jauh. Baru menaik anak tangga pertama. Tapi Allah ini Maha Penyayang. Aku hargai hamba itu. Walaupun dia berusaha sampai ke sini, tapi aku tahu dia ikhlas. Itulah ikhtiar. Tapi jangan, tapi jauh terburu, tapi itu jauh nanti itu jauh itu nanti lama. Buat itu sebab aku Nabi kata idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Apabila aku perintahkan kamu melakukan suatu perbuatan, buatlah ikut kadar kemampuanmu. Itu yang penting. Jangan pikir hasilnya nanti. Kalau pikir hasilnya, Masya Allah, Maryam pasti tak mau suruh goncangkan itu. Ya Allah, buat aku memenang. Jangan pilih hasilnya itu Allah yang menentukan. Yang penting selagi itu suruhan Allah, ya buat saja. Allah suruh taubat, ya taubat. Sama ada nanti berjaya sampai ke destinasi atau tidak, itu bukan urusan dia. Dan Allah tetapkan rupanya Allah mati di tengah jalan. Astagfirullah. Ya itu. Jadi ikhtiar sunatullah jangan diabaikan. Memati sunatullah jangan diabaikan. Walaupun nanti berjaya atau tidak dalam ikhtiar kita bergantung pada masyiatullah. Dan bila kita sudah akan ikhtiar ikut kadar kemampuan dan berjaya, itulah namanya nikmat Allah. Allah sayang kita. Tapi kalau kita ada peluang ikhtiar tak mau ikhtiar dan Allah bagi juga hajat kita, itu namanya istidrat dan itu namanya hukuman Allah. Hanya saja istidraj itu azab Allah, malangnya yang ditimpa azab tak merasa diazab, bahkan senyum, bahkan sujud syukur. Allah murka, dia malah timbakan Allah saya bersyukur. Jadi dosa itu tidak semestinya, jamaah sekalian, dosa yang nampak seperti mencuri, bunuh itu nampak sangat. Tinggal sholat itu dosa yang nampak sangat. Dan orang mudah perasan berdosa jika ia tak sholat. Tapi coba kalau orang istighfar, mana rasanya tahu dosa? Merasa Allah sayangi dia. Itu yang paling menakutkan dalam. Maryam memberikan contoh yang luar biasa. Jadi surat 19 ayat ini. Ayat dulu. Surah Maryam ayat dulu. Dua. Tapi menarik lagi ini. Saya teruskan. Menariknya, sekurang-kurangnya Maryam itu melakukan ikhtiar. Kan tadi inginkan Tamar itu jatuh kan? Dan dia pegang pokok untuk ya sekarang masih ada kaitan lah pokok juga yang walaupun dari segi logik dari segi natullah macam tak kesana apa kan? Ya tidak. Tapi bukan itu masalahnya. Berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya buatlah apa yang Allah suruh ikut kadar kemampuan. Itu aja. Kalau kita sudah buat itu, Allah pasti ridha. Dan bila Allah ridha, rahmat curah-curahnya. Itu yang penting dalam hidup. Tapi ada kisah lain yang mungkin lebih agak ajaib sedikit. Hajar alaihissalam, istri Nabi Ibrahim.
ketika ditinggal oleh Ibrahim di Makkah dengan anaknya Ismail dan hanya diberikan bekalan makanan minuman ya ala kadar mungkin cukup sehari dua ya. Sedangkan Makkah waktu itu tanah yang kering, gesang, tandus, tak ada orang, tak ada pokok, tak ada memang tempat yang tak layak untuk dihuni. Rumah pun tak ada. Siang terlalu panas, malam terlalu sejuk. Tapi Hajar bersedia, rela, ridho karena Nabi Ibrahim kata Allah yang suruh. Kalau itu kena Ibrahim semata-mata pasti Hajar protes dan wajib protes karena suami tak bertanggung jawab. Tapi setelah Ibrahim kata, Naam, Allahu amaroni bihada. Betul Hajar. Allah yang menyuruh aku untuk menempatkan kamu, meninggal kamu dan anak kita di sini. Mendengar jawaban Ibrahim, Hajar kata, Idzan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu, kalaulah itu perintah Allah Ibrahim, aku yakin Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Itu luar biasa tuh hadis sahih itu. Ringkas kata, selepas beberapa hari, bekalan air habis. Dia perlu minum, anaknya yang masih bayi pun perlu minum. Maka dia kena istirahat karena masih sehat. Ikhtiarlah, tapi tak tahu nak cari air di mana. Sebab kanan kiri mana ada air maka dulu. Sekarang ya Allah banjir. Sekarang maka banjir. Kita bukan cari air, air datang ke tempat kita. Itu pelayan datang. Bahkan ditawarkan, itu pun suruh pilih. Yang mana? Air yang merah, yang itu pun kadang masih mengeluh. Jadi kalau pergi haji mengeluh tuh ingatlah Hajar itu. Terasa pasti kita malu semalu-malunya. Kalau masih mengeluh, haji mengeluh, apa nih? Dia kata sehari 3 kali, kenapa 2 kali? Katanya menu dia tom yum, kenapa? Laksa. Ini haji kata nak pesta. Saya cukup saya terjadi lah. Kasihan kalau orang haji hanya komplain bab itu. Kalau nak makan duduk rumah aja. Apa bayangkan kamu? Akhirnya Hajar pun ikhtiar karena ialah dia hidup, ada tangan, ada kaki, ada mata. Perlukan air, cari. Di mana Hajar mencari air? Pelajari di mana? Antara Safa Marwah kan? Safa Marwah lari itu, mungkin sini cari. Kut di situ ada air. Pertanyaannya, agak-agak Allah ciptakan air di antara Safa dan Marwah atau tidak? Allah ciptakan air antara Safa dan Marwah atau tidak? Atau adakah mata air antara Safa dan Marwah yang Allah ciptakan? Oh, jamaah belum ke situ ya kajian kurbannya. Itu kajian haji kurban yang luar biasa. Tidak ada. Jangankan Maryam hanya lalu mundar-mandir 7 kali. Safa, Marwah, balik lagi. Jangankan hanya 7 kali. Bila Maryam katalah situ mundar-mandir 70.000 kali pun tak akan jumpa air di situ. Jangankan hanya sehari. 70 tahun pun tak akan jumpa. Karena memang antara Safa dan Marwah Allah tidak ciptakan air. Tapi ingat, Hajar sedang ikhtiar. Ikhtiar itu perintah Allah tuh bukan? Perintah Allah kan? Karena Maryam berikhtiar atau perintah Allah hargai ikhtiar Maryam. Ikhtiar Hajar. Walaupun dia mencari air bukan di tempat air, karena Hajar telah ikhtiar, Allah hargai. Aku hargailah Hajar ini. Sungguh patuh dengan perilaku ikhtiar. Tak apalah, aku bagi juga air. Tapi tidak di tempat yang mencari. Di Zam-Zam. Coba kalau dari awal-awal tahu yang air itu ada di situ. Pasti tak akan lari sini. Pertanyaannya, kenapa Allah bagi air? Dan itu bukan usaha baik. Kalau itu keluarnya air Zam-Zam itu karena ikhtiar Hajar ataupun bukan? Dari segi logik, ikhtiar Hajar itu boleh menghasilkan Zam-Zam di tempat yang jauh daripada tempat dia. Tidak sama sekali. Betul. Jadi betul-betul munculnya Zam-Zam itu rahmat 100% kepada Allah. Karena Allah nak menghargai ikhtiar hambanya, walaupun ikhtiarnya
nampaknya tidak tepat pada tempatnya. Si Maryam tadi sekarang masih pegang itu. Ini tengok langsung. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan abaikan ikhtiar. Mungkin ikhtiar kita, tempat lihat kita, asal kita sudah bersungguh-sungguh patuh apa kata Allah, walaupun tidak berada pada tempatnya, walaupun dari segi logiknya macam mustahil mendapatkannya, Allah hargai. Dan nanti Allah akan beri apa yang kita perlukan, walaupun tidak di situ, tapi tempatnya. Kenapa? Keperluan yang kita perlukan kalau itu berdasarkan manusia. Bila Allah kehendaki, itulah penghargaan Allah terhadap ikhtiar. Masa itu. Coba kalau Hajar katakanlah tidak berpikir seperti itu. Ya Allah, aku berada di sini ya Allah, adalah kehendak-Mu. Kan Engkau suruh suamiku agar suamiku letakkan aku di sini. Dan aku yakin dia kehendak-Mu ya Allah. Jadi sekarang aku sampai aku tak ada air, ada kurang lah, bagilah. Aku tak ada makanan ya. Ini bukan salah aku. Kalau aku yang memilih dari sini, aku kena bertanggung jawab lah. Itu pilihan aku. Tapi masalahnya aku di sini, engkau perintahkan di sini. Sekarang air tak ada. Tapi Hajar tidak mengajar kita seperti itu. Walaupun Allah yang menyuruh ada apa Hajar dari situ, dia tahu. Oh, saya tak ada air. Aku berkata, ya kena cari. Dia tak akan kata, ya Allah, ini salah total. Kalau aku mati kurang di salah total. Itu bukan Hajar, itu namanya kurang ajo. Iya, itu saya pernah belajar masalah disuruh dahulu kawan di sana paksa, jadi bukan paksa lah, mendesak, jadi terpaksa mau lah. Saya tanya ada jamaah nak pergi haji, agak lama lah, akhir 9 bulan dari masa. Katanya ada kursus, ya sudah kursus. Berapa sih? Ada yang 16, ada yang 15, ya 12 ya. Ya sudah khatam lah, alhamdulillah. Ya kegiatannya. Tapi nampaknya macam tak puas lah. Tak puas macam mana ada 12 kali kursus siri tak puas. Coba yang dikursuskan kadang lain lah. Di kursus kadang tak macam nanti cara buang air di Arafah karena Arafah ini tak cukup. Jadi macam tak ada kena-mena dengan ibadah haji. Tuan-tuan di Arafah itu ya masa 9 bulan mana macam sekarang kan. Jadi hati-hati, bagaimana nak buang air, nak pulang mesti berdua, lagi pula di Mina itu macam mana malam itu, hati-hati nak pilih batu, kalau silap nanti tarik unta pula. Itu di ulang-ulang. Itu pastikan, ini tengok nomor ini berapa jam mesti hilang. Ya kan khusus haji supaya dapat mabrur itu yang ditekankan di sini-sini. Mobil itu ini betul karena di sana itu cuaca panas, cukup air dan selalu ini air garam, sudah beli itu. Jadi kata saya, akan macam itu kosnya? Iya katanya. Sedangkan kita ingin haji yang mabrur. Untuk haji mabrur cuma bukan itu penekanan kursus haji. Haji ini zaman sekarang kalau kita renungkan seperti mana dalam sejarah, itu semua kita istilahnya mengulang semula perjalanan siapa kayaknya ibadah haji. Jumlah berjumlah tawaf, nah, itu semua mengulang semula peristiwa sejarah yang dialami oleh siapa? Keluarga Ibrahim, belum tahu juga. Nah, ini kena kursus haji biar mabrur. Itu adalah kan warisan daripada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tawaf, sembelih kurban, kan, sa'i, lontar jumroh, itu kan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dan keluarganya kan. Setelah itu kalau kita pergi haji, pastikan kita mempelajari kepribadian Ibrahim, Hajar istrinya, dan Ismail. Kalau tiga kepribadian ini kita pelajari dan kita praktikkan semasa kita haji, yang lelaki masih haji membayangkan ingin menjadi Ibrahim baru. Yang perempuan haji ingin menjadi Hajar yang baru. Yang masih remaja ingin jadi Ismail, jadi melakonkan sulawata ini. Insya Allah haji mabrur. Sudah tidak pikir tempatnya jauh atau dekat.
busnya ada ikon atau tidak, 1 hari 3 kali atau 4 kali makan, menu dia tom yum atau pikiran begitu. Betul. Tapi haji sekarang nampaknya sudah minta maaf ya. Ada kawan beritahu, ya Saudi pun suka lah, Raja sih suka dimasukkan. Jadi kalau dia tempat yang mewah-mewah yang itu, kalau buat hotel yang mewah, kalau tak ada orang duduk, rugi. Oke, pasal ada haji yang boleh daripada haji yang susah, ya yang paling mana susah. Hingga yang 130.000, 100.000 mewah semuanya. Wah, itu. Jadi haji akhirnya nilai ibadahnya sudah mulai kurang karena lebih kepada bernuasa Kesenangan. apa macam ya bertamasa, berpiknik, ini iya. Sehingga nuansa haji untuk mendapat pengalaman dalam perjalanan ritual sudah terhakis. Iya, sudah terhakis. Dan itu sangat Allah mungkin masa sama ada masa sebelum pergi ke masa pergi ke di sana ke balik, tiga pengalaman ritual itu jadi hilang. Pak haji itu betul-betul perjalanan ritual yang luar biasa. Kata orang itu latihan mati. Pergi haji itu latihan mati jumpa Allah. Tapi karena sudah dibalut dengan berbagai pelik-pelik, ya susah. Jadi akhirnya kena masing-masing. Akhirnya itu saya, oke, berapa orang yang itu? Oh, ada 13 ke 15. Saya tidak, terus haji saya just itu ya, kepribadian karena haji ini kita melakonkan semula kisah perjalanan ritual keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kita kena pelajari ya, kisah Ibrahim dalam hadis banyak. Gini. Ketika Anda tawaf, ketika Anda sa'i, apa yang Anda lihat? Masya Allah, itu diberitahu. Nanti kalau sudah dalam lampu hijau, kita suruh lari-lari kalau boleh. Kalau tak boleh, jangan. Kan sederhana begitu, soal haji. Haji sederhana itu. Bahkan di pelik enggak. Nanti kalau kita keluar dari hotel, masuk apa ke Masjidil Haram, kita kena tengok belakang, tengok pintu mana yang kita masuk tadi. Kalau kita lupa pintu mana masuk, nanti balik bingung. Susah pula nanti, tuan-tuan bingung. Khusus haji macam itu. Nak jadi tamu Allah, takut bingung. Kenapa tak yakin pada Allah? Kalau kita datang ke rumah orang, jadi tetamunya, apalagi dia dijemput, agak-agak kita disusahkan oleh tuan rumah atau dimudahkan? Dimudahkan, dilayan luar biasa. Itu baru manusia. Sekarang kita pergi haji ini tetamu Allah. Allah yang panggil. Kenapa takut disusahkan oleh takut bingung, takut ini, takut. Nah, karena kita awal-awal lagi sudah takut itu, jadi kena hadis Nabi. Dalam hadis Nabi Allah berfirman, "Ana inda dzanni abdi bi." Aku hanya ikut prasangka hambaku kepada aku. Jika hambaku berprasangka buruk seperti itu, ya aku takut bingung, ya bingung betul. Jadi tetamu Allah, takut susah macam mana? Jadi tetamu kawan pun kita pasti akan diraikan, suruh tidur yangnya, bagi makan. Ini sudah dibayangkan nanti ini nanti Allah. Sehingga yang bila masuk Ka'bah nanti yang nampak sana bukan Ka'bahnya, pintu dia masuk mengingati. Ingat ya pintu berapa tadi? Ingat atau tidak? Balik bingung. Itu sangat tidak perlu itu. Tapi sekarang sudah jadi tren masalahnya. Jadi tren. Itu belum lagi dilatih macam mana nak buang air yang apa. Tidak malam-malam. Allah Akbar, kenapa begitu? Coba ya, jadi contoh Maryam ni ayat 25 ini Allah memberikan tahu kepada kita memadukan jadi memadukan antara mengikuti sunatullah dan pelajaran kepada Allah. Tapi Maryam hanya mampu melakukan sunatullah yang paling minimal sekali. Hanya pegang. Selebihnya tuh masih ajaib juga. Lebih ajaib lagi ajar.
Lari lintang buat jangankan hanya 7 kali, 70.000 kali pun tak akan jumpa air di antara seorang orang hingga hari ini. Karena memang situ tak ada air. Tapi Allah, ya Allah, hamba tu hajani. Aku suruh ikhtiar juga. Walaupun ikhtiar ini tempat yang tak betul. Tak betul bukan karena sengaja, dia tak tahu. Tapi dia yakin Allah akan hargai ikhtiarnya. Betul, akhirnya tak lama kemudian Allah bagi dia air, tapi bukan di tempat ia mencari. Jauh tuh, jam-jam tuh. Lah, apalagi masa itu terasa jauh. Jadi berkat ikhtiar itu Allah masyiah, Allah kehendaki zam-zam. Itu bagi saya pengajaran yang luar biasa. Dalam hidup demikian juga, bukan hanya haji aja. Selagi ada pintu ikhtiar, lakukan. Kita bodoh ingin pandai belajar, walaupun hanya 1-2 jam istilahnya. Orang mundur ingin maju, usaha. Orang sakit ingin sembuh, ikhtiar. Orang lemah ingin jadi kuat, selagi ada peluang dan kemampuan. Kadarnya berapa? Walaupun kadarnya hanya 1,5% saja masalah. Itulah pengajaran akidah yang luar biasa kita ambil. Dan Maryam adalah teladan yang luar biasa. Sebelumnya memanglah macam mana kita nak contohi, tak payah kerja, tinggal kaya raya. Kita tak akan diperlakukan oleh Allah seperti mana Allah perlakukan Maryam. Kita tak payah bercita-cita, berkeinginan, Allah perlakuan kita macam Allah perlakuan Maryam ketika nak makan. Tak apalah, sujud aja, nanti makan tomnya depan. Tak akan mungkin untuk kita. Yang itu kita hanya yakini Allah Maha berkuasa, tapi insya Allah Allah tak akan perlakuan kita macam Allah perlakuan Maryam dalam bab itu. Nah, sujudlah 24 jam. Tak akan ada lah biryani nikah depan. Ya kena cari. Ya untuk kita ini. Allah, kalau ikhtiar hanya macam itu pun Allah kabulkan. Bagaimana kalau orang sampai berpuluh-puluh? Tapi maksudnya orang ini tidak mudah putus asa, mudah apalah, sabo je lah. Mana boleh? Dapat ya poinnya ya. Yang penting dapat poinnya, pengajarannya. Nah. Saya guna kata pilihan Allah kepada Maryam untuk melahirkan Isa, dan Maryam seorang wanita. Tidak boleh kita katakan aspek sunnah Allah, sebab hanya dalam sunnah Allah wanita saya bilang mengandung, dan pilihan Allah kepada Maryam. Ya, tentang itu pasti. Tentang bahwa yang boleh melahirkan hanya perempuan itu sunatullah, itu pasti. Itu pasti, bukan agak-agak mungkin. Karena kalau ada laki melahirkan anak, hanya pertanyaan begini, kalau kayak tadi, sehingga hari ini tidak ada lelaki yang mengandung dan melahirkan anak. Itu adakah karena Allah tidak berkuasa menciptakannya? Tidak, tapi karena Allah tidak menghendaki. Ya, itu katanya. Menghendaki. Itu memang sunatullah. Tapi yang melanggar sunatullah itu ya ini melahirkan anak tanpa laki. Dan sangat cepat, sangat pantas. Ada yang mengatakan hanya beberapa bulan sudah memiliki anak. Iya, sangat Maryam nih yang siapa perjalanan hidupnya pada kanak-kanak ini tidak seperti anak yang lain. Oke, untuk anak kita boleh berjalan dari lahir ke berjalan berapa tahun? Biasanya boleh berjalan dari lahir kuatlah, bukan bertatih-tatih. Saya yang anak normal lah. Yang boleh laju bukan tatih-tatih. Setengah 2 tahun kan? Kira 2 tahun itu nggak boleh. Agak laju lah. Salah. Tatih jatuh adalah. Maryam tidak. Sangat pantas.
physically sangat pantas, dari segi jiwa pun sangat pantas. Perkembangannya itu Quran ceritakan. Wa ambataha nabatan hasan. Jika mufasir mengatakan baru umur sekian tahun itu sudah nampak, sudah matang, sudah kuat. Dia sehingga mengandung pun umurnya bukan umur sudah sampai puluhan tahun, baru belasan tahun. Ada yang mengatakan baru 11 tahun. Waktu itu sudah mulai kan Nabi Isa. Karena itu memang dipilih Allah. Pilihan Allah. Dan itu tak pernah berlaku sebelum dan selepas Maryam. Seperti mana mujizat-mujizat Nabi Isa banyak. Tak pernah berlaku sebelum dan tak akan berlaku selepas. Terbelahnya lautan ini hanya sekali, berlaku sekali sepanjang sejarah manusia. Orang yang seperti Maryam, ya satu-satunya. Karena kalaulah berlaku banyak kali, kata jumlah perempuan sekarang hanya 3 bilion. Yang 1,5 bilion macam Maria, yang 1,5 bilion lagi yang lain. Lalu mana yang ajaib? Jumlah manusia katalah ada 7 bilion. Nah, yang 3 bilion dibakar di api hangus. Yang 3 bilion bakar api tak hangus. Mana yang ajaib? Mana yang pelik? Yang hangus atau yang tak hangus? Kalau jumlah yang hangus dan yang tak hangus sama. Jadi mana yang kelancaran kudrat? Tak ada. Sebab itu Allah akan kelancaran ini hanya sesekali, kadang-kadang. Dan itu ada hikmahnya. Nanti akan sampai punya. Kenapa Maryam dipilih oleh Allah punya anak tanpa suami? Kenapa pada masa itu bukan masa sebelumnya dan bukan masa sekarang pokoknya? Itu ada rahasianya. Nanti saya jelaskan. Itu ada dalam surah Maryam. Ada hikmahnya. Sebab boleh saja kalau Allah menghendaki orang yang mengalami kemajuan boleh berlaku pada zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau zaman sekarang boleh. Allah kuasa. Tapi kenapa Allah pilih hambanya seperti Maryam diperlakukan seperti itu, contohnya punya anak tanpa suami tadi, pada masa itu, bukan masa sebelum dan bukan masa itu ada. Masya Allah, kaitan dengan akidah yang sangat dalam sekali. Dan sampai sekarang kita boleh lihat pesannya. Itu ada dalam surah Maryam. Jadi, ada orang harus baca surah Maryam supaya macam Maryam, saya kurang percaya. Kalau ingin baca jadi anaknya macam Maryam. Kalau mengadu rajin baca surah Yusuf, berarti kalau orang begini, yang minta maaf itu banyak orang lain saya belajar baca ini jadi ini, baca ini jadi itu. Kalau pas hidup keras hati, baca banyak-banyak, ya letih. Sana melemburkan pasangan kan, baca ya letih, pasca. Jadi pasangan yang keras jadi lembut, tak ada lagi. Mencintanya orang lain salah itu. Takut nanti silap ya latih baca terlebih jadi overdose akhirnya. Peliknya apa pengajian seperti itu ya betul tips itu ramai peminatnya itu pasangannya. Kalau di YouTube, wah. Jadi itu bukan minta maaf ya. Saya minta maaf saya tidak komplain apa-apa, tapi menunjukkan bahwa pemahaman orang Islam dari kami itu masih sangat rendah. Dia lebih minat sesuatu yang apa ya? Ya yang macam cuman apakah itu cukup untuk kita menjawab soalan Allah di akhirat gitu kan maksudnya? Dan mungkin dengan orang Kristen pun juga. Banyak orang Kristen pas satu naik yang Kristen tak tahu apa-apa tentang Injil. Ditanya dia tak tahu apa Kristen tak tahu. Jangan-jangan nanti dari orang Islam pun tahu tentang Al-Quran tahu apa. Wah itu bisa bahaya sebetulnya. Sangat bahaya. Jadi mesti ada ya perubahan, ada perubahan risiko belajar dan akan berkesan kalau itu dijadikan polisi kerajaan. Kalau sudah kerajaan, kemudian itu kena tukar itu baru kesan dalam boleh mengubahlah dalam 1-2 generasi berikutnya.
Dalam 1 tahun tak akan berubah, tapi dalam 30 tahun akan berubah. Syaratnya betul-betul ditukar, syllabus pendidikan, dan dimasukkan di cara pembelajaran. Katalah kalau sudah di MSM atau ambil sains, cikgu yang saya mesti tahu tentang akidah. Nanti bila mengajar tentang sains dikaitkan dengan kuasa Allah. Usaha yang mengajar akidah tauhidnya mesti ada background tentang biologi banyak. Jadi budak nanti tak merasa ini apa ya? Ini sains ke ini akidah. Dia dua-dua dapat. Dan saya yakin makin mantap. Akidah yang makin mantap. Belajar sainsnya tidak semata belajar ciptaan, tapi mengenal yang mencipta. Kalau orang belajar sains semata-mata, itu mana dia belajar tentang penciptaan. Akhirnya tidak kenal siapa yang mencipta. Dan itu jadi saintis yang etis. Itu banyak luar biasa. Kalaupun tidak etis, nanti keyakinannya pada Allah jadi kurang. Kalau jadi orang besar nanti, kamu ini 2 campur 2 mesti 4, 4 campur 2 mesti. Seakan pasti. Wah, 2 campur 4, 2 campur 2. Kalau Allah kendaki 4, kalau Allah kendaki kosong, kosong. Itu ada formula itu ada dalam Al-Quran. Karena semua berlaku atau tidaknya bergantung pada kehendak Allah masyiah. Itu untungnya kalau dapat dipadukan, memadukan antara ini ilmu kauniyah dan ilmu syariah. Ayat kauniyah benar ayat-ayat yang jadi objek kajian sains. Dan ayat-ayat kauliyah syariah kaitan dengan agama. Bila itu dipadukan karena kedua-duanya ciptaan Allah. Ayat syariah itu firman Allah. Ayat kauniyah itu ciptaan Allah. Jadi kita mesti mampu memadukan antara firman Allah dengan ciptaannya. Sebab Allah tidak mungkin berfirman lain mencipta lain. Bila Allah firman begitu, ciptanya mesti seperti itu. Bila cipta seperti itu, pasti firmannya seperti itu. Jadi tak boleh terpisah. Sekarang terpisah kedua-duanya. Sudah lama terpisah. Jika seakan-akan kalau balik Timur Tengah, pengetahuan agamanya, wah. Kalau balik daripada Hague University, mungkin gunanya. Jadi, balik daripada Germany, wah ini mesti boleh buat kapal-kapal. Tapi mungkin agamanya agak ini itulah kuncinya. Itu tidak mudah, memang tidak mudah. Karena usahanya semalam saya tengok di Indonesia TV. Buddha ini setelah pondok biasa. Setelah agama pondok pakai kain palikat. Banyak kain palikat pondok. Tapi di pondok ini diajar macam-macam lah. Belajar gini pun ada. Kemudian sama pelajaran, ya sekolah menengah, mata masuk kolej siapa. Buddha itu, walaupun pondok, background pondok, pandai baca kitab. Sekarang apa dia punya mata pencariannya? Dia tidak kerja dengan orang lain, dia tidak pakai gaji, dia boleh buat robot buatan dan dijual. Robot sederhana, robot yang background itu pondok. Iya, saya Umar Mustafa. Umar Mustafa. Jadi akhirnya Buddha itu hanya dapat tawaran daripada Jepun, dari Jepun untuk pergi sana untuk jadi salah satu tenaga kerjanya. Otaknya hebat, agama dikuasainya, ilmu tentang robotik pun dikuasai. Dan tidak ada yang mengajarnya, tak tahu macam mana boleh reka-reka sendiri kan. Robot itu boleh macam robot. Hanya mainan budak-budak lah, macam budak-budak robot depan itu menarik gerabak dia di belakang, jalan. Ya robot yang masih sederhana lah, tapi kata ini adalah hal yang paling sederhana. Tapi insya Allah saya boleh kembangkan lebih cantik, lebih bagus, lebih sempurna. Dia sudah ada tawaran dari Jepun, orang Jepun tertarik. Yang saya kagum tuh dia lama dulu di pondok. Hatam kitab-kitab. Belajarnya pun pakai kain pelikat. Bukan MRSM, kalau SM itu tak terkejut deh. Kalau belajar di mana? Di ITB, saya tak terkejut. Belajar di teknologi Bandung, itu biasalah. Keluar boleh buat kapal terbang. Nah, orang seperti itu yang perlu kita banyak akhir zaman, khasnya orang Islam.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu kita. Insyaallah kita sambung bulan nanti keajaiban Maryam yang Allah pilih ini sehingga patut Nabi sebut dari senarai penghulu surga, perempuan surga, Maryam disebut yang pertama. Karena memang Allah, luar biasa perempuan yang satu ini. Ya mungkin karena keluar biasaannya ramai di antara manusia yang tersesat menganggapnya sebagai Tuhan. Itu ya susahnya seperti itu. Memang hebat. Kan tak masuk dalam list. Oh ya? Mengajar tak masuk dalam list. Wanita-wanita. Tidak disebut oleh Nabi. Tapi tidak bermakna hanya 4 itu saja yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Tidak bermakna hanya 4 orang itu saja yang dapat yang disebutkan oleh Allah. Wah, wow, sekali. Isi surul isrilah sahabat-sahabat ini semua masuk surga. Semua masuk surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل على العصر والإنسان القدس الذي آمن من الصالحات السلام عليكم ورحمة الله